Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Karakteristik dari kritik interpretatif berbeda dengan kritik normatif. Ya, di antaranya kritik interpretatif ini lebih bersifat personal. Jika di dalam kritik normatif, kita dapat menemukan berbagai macam metode kritik seperti doktrin, kemudian penilaian, dan lain sebagainya. Namun di dalam kritik interpretatif lebih bersifat personal dan juga subjektif, ya. Kemudian kritik interpretatif ini membentuk visi seseorang, di mana visi seseorang ini dibuat sedemikian sehingga visi ini diharapkan dapat tersampaikan menjadi visi yang satu frekuensi, dalam arti memiliki visi yang sama, ya. Kemudian di dalam metode kritik interpretatif, ya, kritikus memberikan perspektif atau cara pandang yang baru terhadap suatu objek. Dan kemudian dari segi efektivitas, kritik interpretatif ini pada dasarnya tidak menghasilkan suatu bukti, tetapi lebih kepada sesuatu hal yang lebih menyenangkan dan lebih interpretatif, ya. Metode kritik interpretatif ini terdiri dari 3 bagian, ya, 3 jenis kritik, di mana yang pertama merupakan kritik advokatif, kemudian kritik evokatif, dan juga kritik impresionis. Dalam kritik advokatif, kepentingan kritikus yaitu memberikan suatu apresiasi, ya, tidak memberikan suatu penilaian, ya, di mana penilaian terhadap suatu objek arsitektural cenderung bertujuan untuk meyakinkan kita tentang keputusan suatu penilaian. Dan juga kritik advokatif ini memperkenalkan berbagai metafora baru, ya, sebagai cara pandang terhadap eksistensi bangunan-bangunan yang ada, ya. Salah satu contoh dari produk kritik advokatif ini yaitu berupa tulisan dari Pierre Berton, ya, yang berjudul A Feeling and Echo, ya. Dalam tulisannya tersebut, beliau menentang adanya kecenderungan publik untuk menilai suatu objek, ya, di mana objek tersebut semisalnya adalah merupakan objek bangunan, ya, di mana objek bangunan tersebut sebagai tumpukan batu dan mortar, ya, yang pantas untuk dibongkar. Nah, Berton sendiri menekankan bahwa peran bangunan tersebut, ya, memiliki suatu drama di dalam kehidupan, di mana peran bangunan tersebut sebagai tempat yang bisa memberikan kehangatan, ya, dan juga suatu perjalanan hidup kemanusiaan, ya. Kemudian Berton sendiri dalam tulisannya mengabaikan metafora bangunan sebagai shelter atau tempat bernaung, ya. Dan dalam tulisannya sendiri Berton mengedepankan karakteristik bangunan sebagai suatu setting, ya. Nah, kemudian bangunan sendiri tentunya harus memberikan nilai yang baru bagi suatu objek, ya, di mana bangunan tersebut bersifat something like a home, ya. Jadi seolah-olah lebih menekankan bahwa bangunan tersebut dirasakan sebagai suatu tempat tinggal. Contoh lain dari kritik advokatif ini diusung oleh Max Locke, ya, yang membuat suatu karya yang berjudul Frozen Music, ya, di mana beliau melalui suatu perbandingan, ya, membandingkan antara partitur musik, ya, dengan tampak bangunan tertentu, ya, yang menjelaskan sudut pandangnya. Seperti terlihat di sini bahwa beliau membandingkan, ya, suatu partitur di dalam musik, ya, dengan tampak bangunan, ya. Salah satunya adalah Doge's Palace in Venice, ya, di mana
kesimpulan dari tulisan Max Locke ini ya, bahwa menekankan pentingnya kiasan atau metafora interpretatif sebagai kunci dari kritik advokatif ya, yang terlihat dari perbandingan sejumlah kritik terhadap ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Beberapa contoh yang lain dari kritik advokatif ini, salah satunya adalah Gail Green ya, yang melihat sebuah dapur bukanlah merupakan suatu area servis dari suatu rumah ya, tapi dapur ini sebagai suatu zona yang memiliki daya tarik tersendiri ya. Nah, Gail sendiri melihat ruangan dalam konteks gaya hidup ya. Jadi setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, di mana konteks ruang pun dapat memperlihatkan karakteristik dari gaya hidup yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian E.T. Hall sendiri melihat sebuah ruangan tradisional dalam wujud suatu kualitas khusus yang terkait dengan kegunaan ruang tersebut, ya, yang disebut dengan keterpusatan. Nah, latar belakang E.T. Hall sendiri merupakan seorang antropolog ya, yang cenderung melihat eksistensi ruang dalam suatu perspektif budaya. Ya. Kemudian satu lagi yaitu Bertram melihat kecenderungan ruang sebagai suatu visual, yaitu gambar-gambar antropomorfik ya, di mana Bertram sendiri merupakan seorang psikiater ya, yang melihat suatu konteks ruang secara visual antropomorfik ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kritik advokatif ini dipandang secara berbeda berdasarkan dari latar belakang sang pengamat ya. Le Corbusier menjelaskan berbagai perubahan ya, bahkan revolusi yang terjadi ya, yang tak terkontrol dari cara pandang arsitek dalam memahami arsitektur. Kemudian J.M. Richards sendiri bersifat apologis ya, di mana dalam melihat suatu polemik ya, kritisasi ini terkait dengan suatu pergerakan gerakan modern ya, modern movement di dalam arsitektur ini. Pemahaman kritik advokatif sendiri ya diambil dari periodisasi sejarah ya, di mana sejarah ini memiliki spirit dan juga semangat yang unik ya. Tugas sejarawan sendiri sebagai interpreter yaitu mengidentifikasi suatu spirit dan fenomena yang muncul, dan juga tentunya memperkuat serta memanifestasikannya dengan cara mereduksi kuantitas dari bahan-bahan informasi historik ya, sehingga dapat diolah menjadi pernyataan yang bersifat polemik. Kemudian eksistensi dari polemik sendiri ya sebagai bentuk dari kritisasi advokatif ya, dibutuhkan adanya suatu distingsi ya untuk mengevaluasi seluruh kritisasi advokatif ya. Jadi apakah kunci dari kritisasi advokatif ini tentunya diambil dari pendekatan metafora ya, dengan memandang suatu objek sebagai suatu kepantasan retoris ya, dan juga merupakan bagian dari suatu visi paradigmatis yang komprehensif ya, untuk melihat suatu kasus dalam skala besar. Selanjutnya adalah kritik evokatif, di mana dalam kritik evokatif ini seorang kritikus harus tahu persis perasaan apa yang dialaminya saat menghadapi suatu objek arsitektural. Ya. Dan tentunya seorang kritikus sendiri harus berusaha menggunakan cara apapun untuk menggugah bagaimana tumbuhnya suatu perasaan tersebut agar dapat diterima dengan sama, ya, dapat dirasakan dengan sama pada kalangan pengamat lain atau yang membaca suatu ulasan kritisnya. Dan kritik evokatif ini tidak menonjolkan persoalan benar atau salah, tetapi terkait dengan suatu pengalaman. Kritik evokatif ini juga dapat dituangkan menjadi semacam puisi, ya. Salah satunya adalah karya dari John Robert Colombo yang berjudul Sign of the Station, di mana puisi tersebut menceritakan tentang tanda-tanda yang ditemui pada suatu objek, ya, dan juga memancing dikeluarkannya tanggapan untuk para pembaca tentang sejarah perjalanan dan juga kebanggaan dari
suatu kebangsaan ya. Kemudian contoh lain dari kritik evokatif ini dituangkan dalam bentuk produk fotografi ya. Tentunya produk fotografi ini lebih diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, produk fotografi ini tentunya adalah tujuannya untuk memancing munculnya tanggapan sebuah emosional ya pada foto ya, di mana foto sendiri ya dapat mengisolasi detail-detail tertentu dari suatu lingkungan yang ingin diekspos ya. Contoh lain dari aplikasi metode ini adalah intensifikasi gambar, yaitu menyatukan ya atau memaparkan, memperlihatkan bahwa intensifikasi gambar ini ditujukan untuk memancing rasa amarah atau rasa kritisasi ya terhadap suatu pergerakan-pergerakan atau keadaan yang bertentangan dengan suatu peraturan ataupun bertentangan dengan emosi yang diterima oleh pengamat maupun pembaca ya. Kemudian metode cropping ya, di mana cropping ini adalah metode yang memperlihatkan elemen-elemen yang menarik perhatian dan menonjolkan hal-hal yang sifatnya kontras ya, seperti misalnya cropping dari bentuk detail dari bangunan-bangunan yang bersifat ornamen ya, ornamen. Jadi memperlihatkan detail-detail ornamen ya yang menonjol yang terlihat di dalam suatu bangunan. Dalam metode kritik evokatif ini juga menekankan juxtaposisi ya, jadi perbandingan antara pertentangan-pertentangan yang sengaja diperlihatkan oleh pengamat terhadap suatu bangunan ya. Salah satunya upaya juxtaposisi ini adalah memperbandingkan suatu objek ya, kecil besar atau natural dan juga artifisial ya, yang tentunya lazim untuk ditonjolkan ya. Salah satunya misalnya kritik terhadap bangunan Harewood House in Yorkshire ini ya, dimana dalam sejarahnya bangunan ini merupakan bangunan histori ya, yang dimulai pembangunannya karena adanya unsur perbudakan di dalamnya ya, dimana banyak sekali dikritik ya dalam hal bangunannya ini sendiri. Teknik lain dari kritik evokatif ini menggunakan medium grafis ya dengan teknik ethereal ya, yaitu gambaran dari suatu kondisi yang tidak lazim ya atau unearthly ya. Contohnya dalam bentuk gambar atau foto ya yang menunjukkan suatu bangunan ya yang diselimuti oleh badai salju ya. Atau ada juga yang secara sengaja dikaburkan atau di blur ya untuk menyamarkan konteks yang telah dilihat sebelumnya ya tentang lingkungan tersebut ya. Dan ini juga bisa dirasakan bahwa medium grafis juga memperlihatkan bahwa gambar tersebut merupakan cerminan dari suatu memori ya tentang misalnya suatu kejadian ya yang terjadi di dalamnya, apa yang kita rasakan ketika kita berada di dalam situasi tersebut ya, bagaimana suasana dari dinginnya salju ya, keadaan basah atau dingin dan sebagainya. Kemudian ada upaya lain ya, di mana kritik evokatif ini juga mengekspos sesuatu dari masa lampau ya, tempat-tempat yang eksotis dan dengan suatu proses yang natural ya. Teknik lain dari kritik evokatif ini juga adalah moment of truth ya, yang mengindikasikan terjadinya suatu transisi ya di dalam suatu momen bersejarah ya, seperti misalnya pengambilan foto ya seperti ini ya, di mana salah satunya merupakan foto ya yang memperlihatkan suatu
bangunan ya yang dihancurkan atau dibongkar ya untuk dikembangkan menjadi suatu kompleks lingkungan yang baru. Kesimpulan dari kritik evokatif ini adalah memunculkan tanggapan emosi ya yang diinginkan oleh pengamat ya terhadap pembaca ya. Jadi pengalaman emosi di dalam kritik evokatif ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh kritikus terhadap pembaca ya, menyangkut objek yang dikritisinya. Nah, kemudian metode dari kritik evokatif ini lebih mengacu kepada gambar-gambar ya, agar bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh pembaca ya. Sehingga dapat memancing munculnya suatu perasaan ya atau emosi ya yang tersimpan di dalam hati pengamat sendiri ya. Selanjutnya adalah kritik impresionis ya, di mana kritik impresionis ini cenderung membalikan hubungan yang konvensional. Dalam kritik impresionis ini lebih dituangkan untuk memanfaatkan suatu karya seni atau bangunan yang sudah ada ya sebagai dasar dari penciptaan karya seninya sendiri ya. Karya seni dalam kritik impresionis ini diharapkan dapat membuka peluang kepada sang kritikus ya untuk mengungkap dimensi lain dari karya tersebut agar bisa lebih dieksplorasi. Seorang kritikus impresionis yang menggunakan eksistensi sebuah ruang sebagai titik pijaknya untuk mengembangkan suatu interpretasi personal tentang keberadaan suatu ruang tersebut ya. Yang tentunya bisa saja benar-benar sangat subjektif dan tidak membutuhkan adanya penilaian berdasarkan standar apapun ya, termasuk penilaian interpretasi yang ada nilai gunanya atau tidak ya. Jadi kritik impresionis ini lebih kepada menekankan eksistensi sebuah ruang dan sangat subjektif. Contoh dari kritik impresionis ini adalah tulisan dari C.D. Lewis ya yang menginterpretasi sebuah ruang dengan membuat suatu puisi ya. Suatu ruang dikarakterisasikan sebagai suatu tempat di mana seseorang pergi atau menempatinya untuk menikmati kesendiriannya ya. Salah satunya adalah contoh dari puisi ini ya. Ada juga karya lain dari kritik impresionis yaitu karya kaligrafi ya. Salah satunya oleh penyair Apollinaire ya yang mencampurkan suatu kata dan siluet sebagai penafsiran tentang Menara Eiffel di Prancis ya. Teknik lain dari kritik impresionis ini adalah pengambilan gambar pemandangan garis skyline ya dari kota Chicago ya. Ini pun dapat dijadikan salah satu teknik kritik impresionis. Teknik modifikasi dari suatu objek bangunan yang menjadi objek suatu kritisasi dalam kritik impresionis juga diterapkan di dalam pengkritikan suatu bangunan ya. Media kritik tidak hanya sebatas pada suatu komunikasi verbal ataupun manipulasi grafik ya, tapi juga mencakup suatu modifikasi ya. Di mana modifikasi bangunan ini merupakan salah satu metode ya yang memperlihatkan sebagai suatu solusi dalam pengembangan suatu bangunan ya. Dimana semisal dalam hal ini adalah project retailing center ya yang dimodifikasi ya untuk menjadi suatu bangunan ya yang berbeda ya, yang berbeda dalam hal material bangunan ya, yang dibedakan dengan cara menampilkan suatu teknik-teknik material bangunan yang berbeda. Subjektivitas dari suatu kritik impresionis ini sangat besar ya, di mana para pengamat sendiri menilai bahwa kritisasi dalam kritik impresionis ini
merupakan suatu proses evolusi ya untuk meningkatkan lingkungan binaan ini menjadi suatu pengembangan karakteristik kritik ya yang lebih mengedepankan nilai atau manfaat dari aktivitas kritik tersebut. Contoh lain dari metode kritik impresionis ini ya pada karya John Bachman ya di mana dalam karyanya tersebut ya ditekankan bahwa beliau memaparkan suatu bentuk kritisasi yang paralel ya, di mana salah satunya adalah mengungkapkan ulasan tentang sejarah dari rancangan kapal-kapal ya yang berbentuk kritik deskriptif dan juga advokatif ya, serta adanya visi impresionis ya pada bangunan chapel ini ya. Metode kritik impresionis ini menyebabkan bias dalam diri para pengamat ya. Oleh karenanya, upaya menghadirkan analisis yang objektif dan komprehensif menjadi semakin sulit ya. Kritisasi yang impresionistik ini secara khusus sangat efektif dalam hal membuat suatu objek yang dikritik lebih mudah untuk diingat atau setidaknya untuk menghibur. Salah satunya adalah membentuk karakteristik dari kritik impresionis ini dengan adanya slogan-slogan yang lucu-lucu ya, yang menghibur para pembacanya sendiri ya, seperti misalnya sebutan untuk bangunan ya yang terlihat seperti suatu bentuk kerang ya, di mana kerang tersebut ya dikatakan dengan slogan The Pregnant Oyster ya pada bangunan suatu terminal ya, terminal di New York ya, yang dalam hal ini ya kritikus sendiri memang bertujuan agar bangunan ini lebih diingat oleh masyarakat ya dengan adanya slogan-slogan yang unik. Seperti ini juga ya yang menariknya dengan sebutan bahwa bangunan ini ya merupakan the battleship ya. Jadi salah satu bentuk bangunan dengan slogan battleship. Kemudian ada juga yang lain ya dengan sebutan bangunan yang terkenal ini dengan sebutan the genial robot ya. Jadi ketika kita mencari bangunan tersebut ya, masyarakat sekitar akan lebih mengetahui sebutan untuk bangunan tersebut ya, karena lebih mudah diingat dan juga lebih mudah diketahui oleh masyarakat sendiri. Ada pula kritikus yang menampilkan suatu animasi kartun ya dalam mengkritik suatu objek arsitektur ya. Seperti misalnya ini ya yang membuat suatu bentuk karya animasi ya berupa komik atau berupa percakapan dan gambar ya yang lebih visualisasi dapat diterima oleh masyarakat, tentunya masyarakat awam itu sendiri ya. Kemudian seperti ini pula ya dengan bentuk gambar-gambar ya yang unik ya yang dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat awam. Penggunaan impresi metaforikal ini juga sebagai suatu refleksi dari prinsip dasar yang sebenarnya ya yang terjadi di dalam kritik impresionis ini. Ya, jadi bukan merupakan sekedar petualangan imajinatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik impresionis ini lebih bergaya guyonan atau gag ya kalau bahasa gaulnya itu ya, dimana gaya-gaya ini lebih dapat diterima oleh masyarakat ya dan tidak mementingkan upaya peningkatan pemahaman kita terhadap suatu objek ya, dimana objek tersebut lebih mudah diterima dan juga gampang diingat atau memorable untuk masyarakat itu sendiri ya.
Demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.